Minggu on streaming Santo Aloysius. Mojo Nah, bersama saya Excel. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah pada pagi hari ini, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik dan lancar. Berkatilah kami agar bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian yang lain. Selamat menonton. Setiap kaki melangkah terasa ringan, sebab ku satukan dalam pengharapan. Ku sandarkan hidupku hanya pada Tuhan, Dialah sumber keselamatan. Sepanjang jalan langkahku selamat, karena curahan cinta kasih-Nya. Sepanjang jalan langkahku selamat, karena curahan cinta kasih-Nya. Puji syukur padanya, haleluya, atas rahmat kasih yang telah ku terima. Ke arah jalan terang dituntun oleh-Nya, hingga selamat sampai tujuan. Sepanjang jalan langkahku selamat, karena curahan bintang kasih-Nya. Sepanjang jalan langkahku selamat, karena curahan bintang kasih-Nya. Karena curahan bintang kasih-Nya. Selamat pagi teman-teman. Setelah kita berdoa dan bernyanyi bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,
supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, apa isi bacaan tema BKSN yang keempat ini yang diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Pada waktu itu gereja di Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus Tuhan kita. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Kenapa? Kota Laodikia termasuk daerah yang subur. Tempat ini banyak yang memiliki domba. Nah, karena daerahnya subur, rumputnya juga subur, maka domba-dombanya menjadi gemuk dan bulunya pun bagus. Bulu domba itu untuk apa? Itu dibuat untuk wol dan juga nanti bisa dibuat menjadi bahan kain dan tentu harganya sangat mahal. Kota Laodikia karena tanahnya banyak tumbuh-tumbuhan yang subur dan ada yang bisa dipakai untuk bahan pengobatan. Keadaan demikian itu membuat mereka menjadi serba cukup, bahkan lebih, dan mereka menjadi kaya. Semakin kaya, bertambah kaya lagi. Mereka menumpuk hartanya hingga berlimpah-limpah. Mereka menjadi sombong. Kenapa? Karena merasa bahwa kekayaannya itu berkat usahanya sendiri, bukan karena pertolongan Tuhan Yesus. Itu mereka yang mereka pikirkan. Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup menggereja, untuk bertemu dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena kekayaannya membuat mereka lupa pada gereja, malas-malasan, dan hanya berpikir bahwa dengan bekerja bisa menimbun kekayaan, membuat mereka bahagia. Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu. Jika mereka mendengar Tuhan dan membuka pintu, Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama mereka. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah lebih dari 1 tahun umat yang ingin mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dibatasi jumlahnya. Kenapa? Karena keadaan kita yang sedang dilanda pandemi. Nah, situasi ini membuat kita kurang bersemangat untuk mengikuti perayaan Ekaristi, walaupun di rumah masing-masing. Nah, semoga dengan pembatasan ini jangan sampai menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau misa di rumah masing-masing dengan tekun dan khidmat.
Karena apa? Dengan merayakan perayaan Ekaristi merupakan tanda menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristiani, pengikut setia Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemi? Yaitu mengikuti perayaan Ekaristi di rumah masing-masing dengan tekun, dengan khidmat. Kalau ada temennya yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi karena mungkin nggak punya laptop atau nggak punya HP, kita ajak. Tetapi ingat, harus ada jaga jarak, memakai masker. Dan bagaimana kita supaya dapat mendengarkan sabda Tuhan? Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, sekaligus kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Atau kalau malam, kita membuka kitab suci sesuai dengan bacaan hari itu. Kalau misalnya nggak tahu, tanya sama orang tua, bacaan hari itu apa? Dan kita baca, ya, dengan demikian kita menjadi lebih setia mengikuti Yesus. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudari kita, teman atau tetangga kita yang sedang sakit. Mungkin sakit karena pada saat ini kita kan masih mengalami masa pandemi. Kita doakan diberi kesembuhan. Kiranya itu yang kita bahas pada hari ini pada PKSN yang keempat. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bergembira bersama, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Nah, sekarang di ujung acara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sikap doa yang baik-baik, anak-anak. Yuk, kakak hantarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu lagi. Kini anak-anak-Mu sudah bergembira bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas, dan keesokan harinya kami akan bertemu bersama teman-teman dan bersekolah lagi. Berkatilah kami, berkati sampai kami tumbuh dengan dewasa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu setelah minggu berikutnya, akan lebih bahagia lagi, berceria lagi bersama kakak-kakak yang sangat luar biasa. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Berkah dalam.